Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa salaka bina tariqatil hidayati ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu ajaran terpenting di dalam Islam adalah ajaran tentang kasih sayang. Al-Quran surah pertama ayat pertamanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah Al-Fatihah itu surah pertama, ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kasih sayang merupakan ajaran pertama yang diajarkan di mushaf Al-Quran. Ini perlu kita ingatkan karena seolah-olah kasih sayang sesama manusia, sesama umat Islam itu kurang mendapat perhatian di dalam masyarakat kita. Saudara-saudara kita yang beragama lain, ada yang menyatakan bahwa ajaran agamanya itu namanya ajaran cinta kasih. Ya. Sementara kita yang ayat pertama surah pertamanya menjelaskan cinta kasih, kelihatannya kurang mendapat tempat. Prinsip, substansi, hakikat daripada kasih sayang ini di dalam masyarakat kita, di dalam pergaulan sehari-hari kita. Kasih sayang disebutkan sebagai salah satu prinsip utama dalam Islam karena dalam Al-Quran digambarkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini salah satu prinsipnya, dasarnya adalah karena kasih sayang Allah kepada makhluknya, kepada manusia. Jamaah sekalian, kasih sayang digambarkan dalam hadis, perintahkan, digambarkan irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Jadi kalau kita ini mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan perhatian daripada malaikat yang akan mendoakan kita, maka kita harus lebih dulu menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama manusia.
Ar-Rahman sebagai nama daripada Allah, sifat Allah, itu haruslah sejalan dengan cara, sikap, perilaku, tindak tanduk, ucapan, pemikiran, dan cara pandang kita dalam bergaul sesama kita, baik antara seorang anak dengan orang tuanya, seorang murid dengan gurunya, dan sebaliknya, antara satu tetangga dengan tetangga yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Harusnya lah menggambarkan kasih sayang di antara semuanya itu. Kalau itu tidak, maka sebenarnya kita dapat mengatakan hubungan kemasyarakatan kita menjadi kering, menjadi tandus, tidak merasakan kenikmatan bagaimana kita sebagai sesama muslim bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Al-Quran, bahwa sesama orang mukmin itu bersaudara, dan bersaudara itu harusnya lah berkasih sayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang saling berkasih sayang itu, maka Allah yang bersifat Rahman akan menyayanginya. Dalam surah Al-Balad disebutkan, summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Orang-orang yang beriman itu maka saling mengingatkan, saling mewasiatkan, saling menggugah antara satu dengan yang lain untuk selalu menyampaikan kesabaran. Mengapa perlu kesabaran? Karena hidup ini selalu dihinggapi dengan rasa cemas, rasa susah, rasa khawatir dan seterusnya. Maka perlu selalu saling mengingatkan perlunya kesabaran menghadapi kehidupan ini. Tapi sabar saja tidak cukup. Wa tawasaw bil marhamah. Ini ayat ini jarang kita kemukakan dalam masyarakat kita, bahwa saling berwasiat itu bukan hanya dalam masalah kesabaran, tapi juga harus saling dikumandangkan, harus sering diingatkan supaya saling menyayangi antara sesama muslim, terutama sesama orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Asr disebutkan, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawabis sabr. Tapi di dalam surah Al-Balad tadi, wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Jadi ada tiga yang selalu harus kita kumandangkan, kita alu-alukan dalam masyarakat, dalam kehidupan kita. Saling mengingatkan dalam kebenaran supaya tetap berada dalam lingkungan kebenaran, tidak zalim, tidak curang, tidak maksiat. Tapi yang kedua, saling mengingatkan kesabaran, dan yang ketiga, saling berwasiat untuk mengingatkan tentang perlunya berkasih sayang. Jamaah sekalian, ciri orang yang berkasih sayang itu dia peduli apa yang menjadi problem daripada saudaranya, apa yang menjadi masalah tetangganya, apa yang menjadi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mitranya. Ciri daripada orang muslim itu bukan sekedar peduli dalam arti merasa empati secara sampai di situ saja, tapi ada tindak lanjutnya. Dia peduli, maka dia bantu, dia arahkan, dia beri jalan keluar, dia beri solusi terhadap saudara-saudaranya yang khawatir, yang cemas, yang menghadapi persoalan, yang sedang dalam kesulitan, dia bantu. Itu buktinya. Jadi tidak sekedar menyatakan kasih sayang dalam teori, tapi harus dalam implikasinya, implementasinya, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam hal ini sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada, pemilihan kepala daerah, dari gubernur,
wakil gubernur, ada wali kota, wakil wali kota, ada bupati, wakil bupati. Pengalaman kita berkali-kali melaksanakan pilkada biasanya menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Kita terpecah, kita terbelah, kita diadu domba, kita merasa lawan-lawan atau kontestan yang lagi menghadapi, yang ikut melaksanakan atau menjadi calon daripada kandidat-kandidat itu, mereka kadang tidak sabar, tidak hak, tidak marhamah untuk mendapatkan kemenangannya. Maka rakyat kecil, rakyat biasa yang kepentingannya hanyalah untuk mendapatkan kebaikan dari pemimpinnya, tapi terkadang pemimpin berambisi dengan syahwat kekuasaannya mengadu domba rakyat yang akan memilihnya. Ini harus kita waspadai. Jangan sampai gara-gara pemimpin yang ingin berkuasa, bahwa kita perlu punya pemimpin itu jelas. Tidak boleh ada satu kelompok orang yang tidak ada pemimpinnya. Bahkan dua orang yang sedang dalam perjalanan, salah satunya harus diangkat sebagai pemimpin. Apalagi di masyarakat kita, tingkat provinsi itu berapa juta jumlah penduduknya. Di kabupaten dan kota begitu juga. Maka wajib ada pemimpin. Tapi kita tidak mau gara-gara memilih pemimpin kita terpecah, terbelah. Kita sudah merasakannya yang sampai sekarang di masyarakat kita masih ada residu daripada pilkada atau pilpres yang baru kita lalui. Kita harus waspada ke depan ini, apapun ceritanya, kalau namanya dalam rangka pemilihan pemimpin, maka semata-mata hanyalah untuk mendapatkan pemimpin yang benar dan tidak mau terjerumus dalam perpecahan, permusuhan hanya karena ingin mendapatkan pemimpin yang dialu-alukan, yang harus menang dengan segala cara. Jamaah sekalian, bahkan terkadang ada yang mau menggadaikan kemerdekaannya, kemajuan masyarakatnya hanya karena ambisi calon pemimpin untuk bisa diangkat sebagai pemimpin. Kita ingatkan melalui mimbar ini, siapa yang memilih seorang pemimpin hanya karena si pemimpin itu tanda petik berbuat baik kepadanya dengan memberikan materi, maka dia berdosa. Dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, bahwa pemimpin yang dipilihnya, yang terpilih itu hanya karena dia mendapat suap, mendapat sogok, mendapat serangan pajar dan lain-lain istilahnya, maka dia memilih dan dia korbankan kepentingan jangka panjangnya, satu periodenya, hanya gara-gara uang remeh-temeh, uang recehan. Nauzubillah min dzalik. Maka ke depan, terutama dalam rangka pilkada atau apapun namanya, untuk selanjutnya kita harus niat memilih pemimpin, karena memilih pemimpin diperintahkan dan harus memilih dengan jujur, dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan harapan pemimpin kita akan membawa kita kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan karena itu menjadi benteng kita agar kita tidak tercemar niat kita, motif kita memilih pemimpin, kecuali hanya untuk mendapatkan pemimpin yang dapat ridho dari Allah SWT, dan hubungan masyarakat kita tidak terpecah, dan kita harus pertahankan wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, kami banyak zalim kepada diri kami sendiri. Kami langgar aturan-Mu ya Allah. Kami tinggalkan perintah-Mu ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak sayang kepada kami, maka kami rugi ya Allah. Rugi dunia, rugi akhirat ya Arhamar Rahimin. Karena itu ampunilah kesalahan kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para leluhur kami ya Allah. Sayangi anak keturunan kami ya Allah, keluarga-keluarga kami ya Allah. Berikan kepada kami pasangan-pasangan, suami istri, anak keturunan yang damai hati kami ketika menatap mereka ya Allah. Tenang jiwa kami ketika bercengkrama dengan mereka ya Allah. Jadikan kami sebagai teladan-teladan bagi kaum yang beriman, kaum yang muttaqin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah, bantu kami untuk memelihara kasih sayang di antara kami ya Allah. Bantu kami untuk menjauhkan segala macam adu domba, perpecahan di antara kami ya Allah, hanya karena kepentingan orang-orang tertentu yang akan memaksakan kehendaknya kepada kami ya Allah. Pelihara kami ya Allah, supaya kami tetap melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Bantu kami ya Allah, supaya kami memilih pemimpin hanya karena ikhlas lillahi ta'ala, mendapatkan pemimpin yang Engkau ridhai ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.